Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 dengan saya Najwa Fulgiatnan dengan NIM FIP 05250081. Saya Mimi Azahra dengan NIM 05250079. Saya Nurianus Kudus dengan NIM B05250044. Pembahasan kita kali ini akan mencangkup 3 poin utama. Yang pertama, klasifikasi taksonomi, yang kedua, karakteristik morfologi, dan yang ketiga, manfaat dari tanaman pepaya. Berbicara soal sejarah, pepaya atau carica papaya bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari wilayah tropis Amerika Tengah, khususnya daerah sekitar Meksiko Selatan dan Nicaragua. Suku-suku pribumi seperti Maya dan Aztec adalah yang pertama kali membudidayakannya. Bagi mereka, pepaya bukan sekedar sumber pangan, tapi juga dianggap sebagai tanaman suci karena sifat pengobatannya yang luar biasa. Tanaman ini kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan pada abad ke-16. Hingga akhirnya menjadi salah satu tanaman yang sangat ikonik di wilayah tropis seperti negara Indonesia. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu tingkatan takson atau klasifikasi ilmiah. Mengidentifikasi taksonomi sangat penting untuk memahami kedudukan tanaman ini dalam kerajaan tumbuhan. Berdasarkan referensi dari Sujatmiko dan Syukur tahun 2020, klasifikasi untuk carica papaya adalah sebagai berikut. Pertama, ia berada dalam kingdom Plantae yang berarti kelompok tumbuhan, termasuk dalam divisi Magnoliophyta atau kelompok tumbuhan berbunga. Berada di kelas Magnoliopsida yang menandakan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Masuk ke dalam ordo Brassicales, memiliki famili Caricaceae yang merupakan keluarga khusus pepaya-pepayaan dengan genus Carica, dan terakhir nama spesies resminya adalah Carica papaya. Pemberian nama ilmiah ini mengikuti sistem binomial nomenklatur di mana nama genus dan spesies ditulis miring, serta diikuti oleh inisial penemunya yaitu L yang merujuk pada Linnaeus. Selanjutnya, mari kita bedah lebih dalam mengenai karakteristik morfologi dari spesimen yang telah kami buat. Berdasarkan pengamatan pada herbarium ini, daun pepaya memiliki struktur yang sangat khas. Pertama, dilihat dari bangun daunnya. Tanaman ini bersifat palmatifidus, artinya daun pepaya memiliki bentuk penjari dengan lekukan yang sangat dalam, menyerupai jari-jari tangan manusia. Kedua, pada sistem pertulangan daun, spesimen ini menunjukkan tipe Palminervis. Bisa kita lihat bersama, tulang-tulang daunnya memencar atau menjari dari satu titik pusat yang sama. Ketiga, bagian ujung daun atau apek foli berbentuk acuminatus atau runcing. Sedangkan untuk tepi daunnya, tanaman ini memiliki tipe serratus, yaitu pinggiran daun yang bergerigi atau tidak rata. Terakhir adalah bagian tangkai daun atau disebut petiolus. Ciri utamanya adalah berbentuk bulat, memiliki ukuran yang cukup panjang, dan jika kita perhatikan strukturnya, bagian dalamnya bersifat berongga. Setelah memahami aspek morfologi dan taksonominya, mari kita lihat mengapa tanaman ini begitu berharga. Berdasarkan hasil pengamatan dan studi literatur kami, pepaya memiliki segudang manfaat yang terbagi dalam 2 kategori utama. Pertama, manfaat bagi kesehatan tubuh. Secara umum, mengonsumsi pepaya dapat membantu melancarkan pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi. Selain itu, buah ini juga berperan dalam meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan jantung, serta memiliki sifat anti-inflamasi atau anti-peradangan. Kedua, manfaat bagian tanaman lainnya yang tidak kalah penting. Pertama, daun pepaya. Seperti yang kami jadikan spesimen ini, secara medis sering digunakan untuk membantu meningkatkan trombosit, terutama pada pasien demam berdarah. Kedua, biji pepaya mengandung senyawa cerpaine yang dipercaya efektif untuk membunuh parasit usus. Ketiga, getah pepaya mengandung enzim proteolitik yang sangat dibutuhkan dalam industri farmasi.